Selamat sore rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Sore hari ini kami berada di Kanwil DJP Jawa Barat 3 dalam rangka mendampingi klien kami, Bapak Leonal Tirta yang berada di sebelah kiri kami dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan agenda kami hari ini adalah mendampingi beliau dalam memberikan keterangan yang sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Untuk mengetahui apa yang dialami oleh Bapak Leonal Tirta dalam proses pemberian keterangan sehubungan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kami akan sama-sama berdiskusi dengan Pak Leonal Tirta. Ya. Dan sebelumnya di sebelah kanan saya ada siapa, Mas? Saya Dery Hafiz. Terima kasih Mas Dery yang sudah hadir juga mendampingi Pak Leonal Tirta. Dan di sebelah paling kanan saya ada saya Kavi Permana. Terima kasih Mas Kavi juga yang sudah mendampingi pada proses pemberian keterangan hari ini. Nah, rekan-rekan, kita akan menanyakan kepada Pak Leonal Tirta, kira-kira Pak Leonal, apa yang Bapak tadi sudah rasakan dan alami selama proses pemberian keterangan, Pak? Silakan. Ya, hari ini saya di BAP tersangka didampingi oleh Pak Rey sama teman-teman juga. Jadi di dalam prosesnya saya itu ya awalnya ya namanya juga di BAP pasti perasaannya semalam nggak bisa tidur, gelisah, nggak ngerti, karena sebenarnya juga kasus ini juga saya juga sampai sekarang belum paham, tidak memahami gitu. Sampai tadi di dalam proses BAP ya saya cukup merasa confident karena mendapatkan pendampingan yang oke dan mumpuni lah, Pak. Jadi saya bisa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh penyidik di dalam proses BAP tersebut. Ya, terima kasih Pak Leonal. Jadi hari ini rekan-rekan, hari Jumat 31 Juli 2026, ya kami berada di sini kan untuk mendampingi. Nah, sepengalaman Pak Leonal ya, kira-kira dari proses pemberian keterangan itu, apakah ada hal-hal yang menurut Bapak merasa tidak nyaman atau merasa ditekan atau diintimidasi? Kira-kira ada nggak kira-kira Pak selama proses pemberian keterangan? Kalau yang hari ini hampir tidak ada. Tapi kalau yang sebelumnya, sebelum didampingi, saya ditekan habis-habisan, saya dicecer habis-habisan oleh para pemeriksa, baik di Bukper dan di BAP saksi. Tapi untuk yang di BAP tersangka ini relatif sangat kondusif ya Pak di dalam prosesnya. Jadi pertanyaan saya dan pernyataan saya itu diakomodir di dalam BAP. Nah Pak Leonal, Bapak bisa ceritakan nggak jam berapa Bapak mulai dimintai keterangan dan berakhir jam berapa hari ini? Saya dimulain BAP itu kurang lebih sekitar hampir jam 10 ya Pak ya. Nah selesai ya jam sekarang nih udah lepas maghrib Pak. Ya kurang lebih jam 19 ya? Ya jam 19. Nah dari jam 10 sampai jam 19 gimana? Bapak diberikan kesempatan istirahat tadi siang atau bagaimana? Kita tadi ada break untuk isoma dari hampir jam 12, terus kembali untuk di BAP jam 13.30. Selama proses pemberian keterangan, Bapak merasa semuanya sudah sesuai dengan
hak-hak Bapak untuk memberikan keterangan atau ada hal lain yang menurut Bapak belum dipenuhi? Kalau yang hari ini ya karena kan prosesnya ini dimulai dari Buper tahun 2024 sampai sekarang, jadi saya baru merasa keluar dari proses BAP dan cukup puas lah ya Pak dengan semuanya, karena semua yang saya rasakan, semua yang saya unek-unek yang ada di dalam selama ini hampir 2 tahun lebih, saya juga bingung gitu loh, itu bisa tersampaikan dan tercatat di dalam BAP. Ya, oke. Sekarang kami mau kembali ke rekan kami yang berada di sebelah kanan ya, Mas Dery yang mendampingi. Nah, gimana kesannya Mas Dery untuk mendampingi pemeriksaan atau pemberian keterangan ya dalam penyidikan tindak pidana? Ya, pertama-tama saya terima kasih kepada Pak Ketum, Pak Alessandro Rey, dan juga tim, rekan-rekan, Pak Devi, juga Pak Leo, bahwa kami diberikan kesempatan untuk mendampingi Pak Leo dalam agenda pemeriksaan tersangka hari ini di Kanwil DJP Jabar 3. Kesan-kesannya bahwa memang mutlak dalam setiap agenda pemeriksaan, khususnya baik itu dalam pendidikan maupun pendidikan perpajakan, memang peran advokat itu sangat mutlak dan kunci, khususnya karena ini bidang yang agak khusus di bidang perpajakan, sehingga memang pengetahuan ilmuwan perpajakan itu memang mutlak dibutuhkan, khususnya pengacara perpajakan, karena memang ini materi yang sangat spesifik dan lebih lebih detail lagi, dan sehingga klien pun Pak Leo juga merasa nyaman dan juga terlindungi hak-haknya, sehingga setiap pertanyaan dari penyidik itu bisa dengan mudah kita artikan, kita tafsirkan, kita berikan pemahaman kepada Pak Leo sehingga dengan mudah mengerti, memahami, dan menjawab dengan sebaik-baiknya. Itu sementara Pak Ray. Ya, terima kasih Mas Dery. Nah, kita sekarang ke Mas Kavi nih ya. Gimana Mas Kavi kesan dan pesannya selama hampir 1 hari di Kanwil DJP Jawa Barat 3 ya, khususnya di lantai 6 ya, lantai 6 Kanwil DJP Jawa Barat 3, ruang penyidikan. Gimana Mas Kavi? Ya, baik, terima kasih. Ya, terkait dengan agenda pendampingan hari ini, kami selaku tim kuasa hukum dari Pak Leon yang menyampaikan yang pertama apresiasi terlebih dahulu kepada penyidik yang mana dalam melakukan proses pemeriksaan tersangka tadi secara secara terbuka, terus yang kemudian juga secara kooperatif. Ya, kooperatif di sini tidak hanya diberikan kepada kami sebagai terperiksa, tapi juga penyidik juga tadi juga menyampaikan terkait dengan beberapa keterangan yang menyampaikannya sangat aktif juga. Terus juga tadi penyidik juga mengakomodir setiap pernyataan yang disampaikan oleh klien kami, sehingga kami merasa bahwa dengan diakomodirnya seluruh pernyataan yang klien kami sampaikan dan dituangkan dalam BAP itu telah memberikan perlindungan hukum terhadap klien. Ya. Mungkin demikian. Oke, jadi menurut Mas Kavi, penyidikan atau pemberian keterangan sebagai tersangka sore hari ini atau dari pagi hingga sore hari ini sudah sesuai dengan hukum acara dalam KUHAP, begitu Mas ya? Demikian untuk proses pemeriksaan BAP dalam hari ini sudah dilaksanakan sesuai dengan KUHAP. Oke. Nah, menurut Mas Kavi nih, ya bagi para wajib pajak ya, kira-kira apa pesannya? Ya, kalau dikaitkan dengan kegiatan hari ini di Kanwil DJP Jabar 3. Baik, nah ini juga pesan yang sangat penting terhadap wajib pajak yang
sedang atau mengalami ketika nanti ada perkara permasalahan hukum di bidang perpajakan, ini yang pertama harus cermat dalam memilih kuasa. Tadi sempat disampaikan oleh rekan kami di mana menyatakan bahwa dalam proses perpajakan ini diperlukan keahlian khusus. Maka dalam hal itu para wajib pajak yang membutuhkan pendampingan dalam bidang perpajakan itu harap lebih selektif lagi dalam memilih kuasa hukum pajak, karena jangan sampai kejadian kuasa hukum pajak tapi tidak memahami dengan perkara yang akan dia tangani karena tidak memiliki lisensi terkait dengan kuasa hukum pajak. Ya, terima kasih Mas Kavi. Kembali ke Mas Dery nih ya. Kira-kira pesannya apa untuk para advokat yang belum menjadi pengacara pajak? Iya. Bagaimana supaya bisa menangani perkara pajak termasuk pidana pajak? Baik, tentu rekan-rekan advokat sekalian ingin mendalami dan memahami praktek persidangan maupun praktek perpajakan, tentu pertama harus maju atau ikut dalam praktek di lapangan. Namun sebelum itu tentu kalian harus mendapatkan lisensi yaitu IKH, dan itu didapatkan dengan cara mengikuti pendidikan perpajakan. Nah, satunya kalian bisa bergabung dengan P5I. Di sana juga narasumber tidak kaleng-kaleng, tidak hanya teoritis, memang langsung dibawa ke lapangannya, langsung ke persidangannya, langsung ke tempat pendampingan saksi maupun tersangka. Ya. Dan memang pada hari ini kita bisa merasakan bahwa kehadiran advokat itu adalah mutlak untuk membela dan juga mendampingi hak-hak tersangka maupun saksi agar tidak ada yang dirugikan dan diabaikan. Seperti itu Pak Reni. Baik, jadi Mas Dery menyarankan kepada para advokat untuk menimba ilmu pengetahuan yang lebih khusus lagi ya di bidang perpajakan ya. Dan Mas Dery menyarankan bagi rekan-rekan yang belum memiliki kompetensi di bidang perpajakan boleh bergabung di P5I. Begitu Mas Dery ya? Cocok. Iya. Oke, terakhir ke Pak Leonald Tirta ya. Nah, menurut Pak Leonald Tirta apa nih Pak pesan-pesan buat para wajib pajak ya? Dan juga mungkin pesan buat para advokat atau praktisi Pak yang kalau praktek gitu ya tapi belum paham pajak. Nah, harus gimana tuh Pak? Apakah harus ngaku jadi paham pajak atau harus bagaimana gitu ya Pak ya? Jangan sampai nanti ada para praktisi yang tidak paham tapi mengaku paham gitu ya. Iya. Nah, kira-kira apa pesan Bapak untuk para wajib pajak dan para praktisi atau pengacara pajak? Oke. Sebenarnya kasus saya belum selesai. Saya sebenarnya juga bingung kalau mau ngasih pesan. Tapi yang paling penting tuh berdasarkan pengalaman, hampir berjalan 2 tahun, masuk tahun ketiga. Jadi memang di dalam prosesnya itu nggak boleh sembarangan gampang menandatangani dokumen yang sebenarnya tidak kita pahami. Itulah makanya kita harus memiliki istilahnya tuh pendamping hukum atau PH. PH tuh bukan pendampingnya sebenarnya, penasehat hukum. Tapi saya lebih suka pendamping hukum karena dia tuh lebih daripada penasehat buat saya, karena ya memberikan impartasinya tuh luar biasa ya, sehingga kan yang di BAP kita sebagai wajib pajaknya, jadi kalau kitanya nggak bisa ngejawab juga repot. Jadi itu yang pertama, nggak boleh sembarangan memberikan tanda tangan. Yang kedua juga statement, karena statement-statement yang kadang-kadang kita lontarkan secara asal-asalan itu tuh bisa membuat kondisi jadi bumerang. Seperti yang saya alamin di kasus ini, ya kan, walaupun sudah membayar segitu banyak, tetap aja dinaikkan kasusnya sampai diproses tersangka. Nah, terus untuk
lebihnya dari itu ya harus dijalanin, karena paling enak itu menghindar. Saya juga pengennya menghindar, kalau bisa mungkin pindah ke warganegaraan kali ya atau langsung pindah ke Mars sekalian. Tapi kan juga itu sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, jadi harus dihadapin dan memang harus sehat secara fisik dan mental, karena kondisi saya juga sempat terguncang sehingga harus dibantu oleh psikiater dalam prosesnya. Kemudian untuk para advokat, sebenarnya yang tadi saya bilang, selain memang menjadi penasehat, yang paling penting kan mendampingi kita itu harus punya kompetensi yang benar-benar sesuai dengan bidangnya. Karena balik lagi ke pengalaman saya, ya ada istilah sesama biskota itu kan tidak boleh saling mendahului. Jadi dalam arti ini, ya setiap advokat atau lawyer pasti punya cara, pasti punya praktek, pasti punya metodologi, itu berbeda-beda. Tapi yang berdasarkan pengalaman saya, ya benar yang seperti disampaikan oleh Pak Rey, nggak boleh kita tuh melakukan sebuah pengakuan untuk sesuatu yang kita tidak punya, gitu loh. Karena itu akan berdampak sangat buruk. Ini yang saya alamin. Akhirnya kasus saya ini ya jadi sampai seperti ini karena adanya ketidakprofesionalan advokat yang sebelumnya menangani kasus saya, gitu Pak Rey. Merugikan klien gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Leonard Tirta. Terima kasih Mas Dery dan juga Mas Kavi sudah berbincang-bincang pada sore hari ini. Sekali lagi kepada para wajib pajak, apabila hendak mengetahui mengenai perpajakan lebih dalam, silakan bergabung dengan mengikuti pelatihan-pelatihan di P5I, khususnya bagi praktisi pajak dan para advokat yang belum menjadi pengacara pajak. Juga silakan bergabung untuk mengikuti program brevet dan juga program pendidikan khusus advokat pajak untuk menjadi pengacara pajak yang handal. Sekian sementara apa yang bisa kami sampaikan sore hari ini. Sampai jumpa di program-program dan juga di video-video yang lain berkaitan dengan kasus pajak. Sampai jumpa, salam profesional.